Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidinal mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahla sidiki wal wafa, la hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa Jatimnu TV serta pembaca setia jatimnu.com yang berbahagia, alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberi rahmat oleh Allah, diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa melaksanakan rutinitas sehari-hari dengan baik. Mudah-mudahan seluruh amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, Sayyidina Umar pernah berkata, innallaha katama sittatan fi sittatin, sesungguhnya Allah merahasiakan 6 hal pada 6 hal. Yang pertama, innallaha katama ridhohu fi ta'atin, sesungguhnya Allah merahasiakan ridhonya pada ketaatan yang dilakukan oleh hamba. Bisa jadi ridhonya Allah itu diletakkan kepada amal yang tampak berat, sebagaimana Allah meridhoi pasukan Badar yang berperang di bulan suci Ramadan dengan jumlah pasukan yang sangat sedikit dibanding dengan jumlah musuh yang sangat besar, tapi Allah ridho dan Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Tapi juga bisa jadi ridhonya Allah itu diletakkan kepada amal yang tampak sepele. Bisa jadi Allah meridhoi orang yang seringkali menyingkirkan sampah dari tengah jalan, menyingkirkan bahaya-bahaya dari tengah jalan. Tampak sepele, tapi bisa jadi itu menyebabkan Allah meridhoi. Hadirin pemirsa rahimakumullah, sebagaimana kisah yang dialami oleh Abu Hamid Imam Ghazali. Beliau adalah seorang tokoh besar, sufi agung, ulama besar, karya-karyanya banyak, ibadahnya luar biasa. Tapi ketika beliau meninggal dunia, sahabat beliau mimpi jumpa dengan beliau dan bertanya, wahai Abu Hamid, bagaimana keadaanmu di sana, di alam kubur? Beliau menjawab, alhamdulillah sampai hari ini aku diampuni oleh Allah dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabatnya bertanya, sebab apa wahai Abu Hamid? Apakah sebab ibadahmu? Apakah sebab zikirmu? Apakah sebab engkau mengarang begitu banyak karya? Abu Hamid Imam Ghazali menjawab, tidak, tapi suatu saat ketika aku mengarang kitab, nulis kitab, tiba-tiba ada seekor lalat yang hinggap di ujung penaku. Rupanya aku perhatikan lalat ini haus dan meminum tinta habis yang ada dalam ujung penaku. Aku biarkan sampai selesai. Setelah selesai lalat ini pergi, dan inilah rupanya yang menyebabkan aku mendapat rahmat, mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di alam kubur. Ma'asyiral muslimin pemirsa rahimakumullah, amalan yang dilakukan oleh Imam Ghazali sangat remeh sekali. Sangat remeh sekali. Beliau mendapat ampunan di alam kubur bukan sebab ibadahnya, bukan sebab zikirnya, bukan sebab menulis karya-karya yang banyak yang luar biasa, tapi sebab karena membiarkan seekor lalat menghabiskan tinta yang ada di ujung penanya. Oleh sebab itu agama kita, agama Islam menganjurkan untuk selalu berbuat baik, apapun itu bentuknya, besar atau kecil. Kita diperintahkan untuk memperbanyak amal baik, besar atau kecil, berat atau ringan. Kita diminta untuk melaksanakan itu. Kenapa? Karena dalam rangka mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah sebagai bukti bahwa kita sebagai seorang hamba harus patuh dan totalitas terhadap perintah-perintah agama, taat kepada perintah Allah, taat kepada perintah baginda Rasulullah. Karena ini sesuai dengan doa yang kita panjatkan setelah sholat witir, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku memohon ridho dan surgamu, dan aku memohon engkau jauhkan
dari murka dan api nerakamu. Ketika Allah ridho kepada kita, maka tentu jaminannya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita, amal ibadah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Mohon maaf, demikian yang bisa kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.